Kau yang kami kagumi di tempat ini Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, pempujian dan penyembahan bagi-Mu Yesus Tuhan. Kau yang layak untuk terima semua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami merayakan kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Kami percaya Engkau mulai bicara bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Beri roh hikmat, wahyu dan pengertian itu turun buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami membuka hati kami biar firman-Mu boleh berbicara bagi setiap kami Tuhan. Dan firman-Mu boleh mengubah hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Ya, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Multimedia saya boleh. Saudara, tema saya itu dari Golgota menuju tahta. Ya. Jadi saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini bukan satu peristiwa yang terjadi sekarang, maksudnya satu peristiwa saja saudara, tapi satu rangkaian peristiwa. Ya, kita ingat bagaimana Yesus ketika dia masuk ke dalam kota Yerusalem, Yesus naik keledai muda, dia dieluk-elukan. Banyak orang berkata, Hosana, Hosana, menyambut Tuhan Yesus. Setelah itu Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus masuk atau berdoa di Getsemani. Ya, saudara ingat ya, waktu di Getsemani setelah itu Yesus ditangkap. Kita bikin dramanya ya saudara, lagi Paskah, bagaimana Yesus ditangkap di situ. Setelah Yesus ditangkap, Yesus diadili, Tuhan Yesus disiksa, akhirnya dia disalibkan di Golgota, saudara. Di bukit tengkorak, di bukit Golgota, Yesus disalibkan di sana. Yesus mati, dia dikuburkan. Hari yang ketiga, Yesus bangkit. Ya, pada Paskah, Yesus bangkit pada hari yang ketiga itu. Setelah itu, selama 40 hari Tuhan Yesus ada di muka bumi. Dia berbicara kepada murid-muridnya selama 40 hari itu. Nah, terakhir Yesus pergi ke daerah bukit kurang lebih dekat Betania, ya sekitar 3 km dari Yerusalem, dan di sana Yesus naik ke surga. Ya, saya mau next deh. Ya, ini ada gambar ya, nyalain. Ya, ini ada gambar cerita seorang anak kecil, dia punya balon, nggak bisa. Nah, ya. Dia punya balon, saudara, terus balonnya terbang ke atas. Waktu dia naik terbang sampai balonnya hilang di antara awan-awan. Ya, saudara, ketika anak kecil itu balonnya hilang, terbang ke atas hilang itu, kira-kira menurut saudara, anak itu senang, sedih, atau bagaimana saudara? Sedih, katanya sedih, betul. Tapi ada juga anak-anak yang ketika balonnya terbang, dia senang saudara ya. Wah, balonnya bisa naik ke atas, senang gitu ya. Tapi rata-rata kan sedih ya. Aduh, balon saya hilang, dia nggak punya lagi balon ya. Sedih. Nah, setelah itu anak ini mungkin dia sedih, tapi dia lihat juga ke atas. Dia kagum juga. Wow, balon saya bisa naik ya. Bisa menembus batas yang tinggi. Ya, bisa naik ke atas. Ya. Sebenarnya saudara, balon itu hilang nggak? Dari pandangan dia hilang, ya dia nggak lihat lagi. Tapi sebenarnya balon itu nggak hilang. Satu kali gasnya udah habis, dia akan balik lagi ke bumi, ya balik jatuh lagi gitu si balonnya. Ya, saudara, Tuhan Yesus ketika dia naik naik ke surga, ya murid-muridnya pun seperti itu. Saya percaya dalam diri murid-muridnya banyak perasaan yang campur aduk, betul? Mungkin mereka bilang, wah Tuhan naik ke atas. Keren ya saudara naik gitu ya tiba-tiba ya. Tapi murid-murid juga merasa sedih karena benar-benar kali ini ditinggal ya. Yesus kan dulu berkata dia mati, dia bangkit lagi, dia ketemu lagi dengan murid-muridnya. Tapi saat ini benar-benar ditinggal. Nah,
Tapi saudara, ketika Yesus naik ke atas surga, naik ke surga itu, ternyata dia bukan cuma meninggalkan murid-muridnya, tapi ada hal-hal yang kita bisa pelajari hari ini. Ya, next aja. Oke, nah kita mau baca dulu satu ayat ya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, itu gambarnya, bukan saya mau diangkat saudara ya, cuman ini gambarnya bagaimana ini tempat di mana tempat kenaikan ya di Yerusalem kurang lebih 3 km dekat Betania. Lagi itu kami sempat di situ dan dikatakan bahwa di tempat itulah Yesus naik ke atas surga. Dan saudara, kalau tempatnya betul di situ, ya menurut arkeologi sih katanya betul di situ ya. Kalau tempatnya betul di situ, berarti kalau Yesus nanti ya datang kedua kali, Yesus akan mendarat di tempat itu juga, saudara. Ya, oke, ya. Nah, saudara kita lihat di ayat sini kan, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi Tuhan Yesus angkat tangannya, berkati murid-muridnya, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, 2 kali di sini ada kata memberkati. Ya, saya mau tanya sama saudara, saudara mau diberkati? Mau, amin ya. Nah, saya mau tanya lagi, menurut saudara berkat itu apa sih? Ada yang mau jawab? Hari ini mah nggak bawa buku, bawa apa-apa. Ada yang mau jawab? Apa sih berkat itu? Saudara kan sering kali berkata, dengar, wah saya mau diberkati, berkat luar biasa lah kalau dapat berkat. Tapi apa sih berkat itu? Anugerah katanya, ya oke apa lagi? Kesehatan, ya bagian dari berkat kesehatan. Apa lagi? Cuma anugerah sama kesehatan. Kekayaan, berkat bukan saudara? Umur panjang? Berkat, ya. Banyak ya, secara fisiknya banyak berkat. Tapi hari ini saya mau waktu saya belajar ini dari kata asli berkat. Nah, ini berkat saudara. Bahasa Indonesia bilang gini, berkat adalah sesuatu yang membawa kebaikan, rahmat atau keberuntungan dari Tuhan. Ya. Dan saudara, kata berkat ini diadopsi oleh bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya ini barokah, tahu barokah saudara? Atau berkah, ya itu bahasa Arabnya barokah. Dan barokah atau berkah ini sama akar katanya sama bahasa Ibrani ternyata. Ya, bahasa Ibrani pakai kata barak. Ya, barak artinya bless, memberkati. Ya, dan kata barak ini di sini saudara ada ya, kata barak ini saudara di sini ada 222. 222 itu gematria atau katanya. Artinya gini. Artinya kata ini atau kata barak ini adalah simbolisme yang menunjukkan pada keseimbangan, kelimpahan dan hubungan antara dunia rohani dan dunia fisik. Ya. Jadi ini suatu gambaran daripada berkat itu seperti apa. Nah, kata barak ini ada 3 kata, bet, res dan kauf. Saudara nggak usah ingetin, cuman yang bet ini saudara, ya kata bet ini yang pertama itu bet itu rumah. Nah saya mau kasih sama saudara clue-nya, berkat itu gimana sih? Yang pertama berkat itu bicara soal rumah, artinya apa? Gini, berkat dimulai dari rumah atau kediaman. Ya. Kita sepanjang dari tahun-tahun ini gembala kita bicara soal keluarga dari rumah. Kalau saudara mau diberkati, rumahnya harus beres dulu. Tapi ini juga berbicara soal rumahnya Tuhan. Kita adalah rumah Tuhan, kita adalah bait Allah. Ya, yang akan diberkati itu rumahnya Tuhan. Ya. Terus yang kedua, res itu yang kedua tuh gambar kepala. Kepala ini berbicara soal pemimpin, otoritas yang tinggi, tempat yang tinggi pemimpin kita. Ya. Jadi gini, berkat itu mengalir dari otoritas paling tinggi dari Tuhan sendiri ke tempat yang lebih rendah. Ya. Jadi kalau saudara orang yang tinggi hati, jangan harap dapat berkat. Ya, kenapa? Karena dari tempat tinggi itu kalau air ya, air itu kalau saya punya air ini kan ditumpahin mengalirnya dari tempat tinggi ke rendah ya. Gak mungkin si air ini akan mengalir ke tempat yang ke atasnya, gak mungkin saudara. Kecuali di Dufan, saudara ada yang kayak gitu ya, airnya terbalik gitu. Ya, tapi gak mungkin seperti itu. Jadi dari otoritas yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah,
Saudara, yang kedua itu. Yang ketiga, berkat adalah, ini tangan, ada gambar tangan. Tangan terbuka Allah yang memberi. Jadi saya mau simpulkan, berkat adalah tangan terbuka dari Tuhan. Tangan Tuhan yang terbuka dari otoritasnya yang paling tinggi, yang memberikan segala yang terbaik yang Tuhan punya buat rumahnya. Ya. Jadi kalau orang pusing-pusing cari, wah saya mau cari berkat, saya harus kerja keras dan lain sebagainya. Memang kita harus bekerja keras, kita harus rajin saudara. Tetapi yang namanya berkat itu Tuhan berikan ke rumahnya. Karena itu kenapa ada ayat berkata kalau kita orang yang dikasihi Tuhan itu diberkati walaupun dia tidur. Ya. Kenapa? Karena Tuhan berikan berkatnya ke rumahnya saudara. Ya. Gak akan nyasar ke rumah orang lain, gak akan nyasar ke rumahnya pengikut setan, gak akan saudara. Tuhan kasih berkat ke rumahnya. Tugas kita cuma satu, jadi rumahnya Tuhan. Ya. Masuk dalam, tadi kita masuk dalam pujian, penyembahan, doa-doa kita. Jadi rumahnya Tuhan, merepresentasikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu yang kata berkat tadi. Nah, lalu para lagi. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, kata di sini katakan ia sedang memberkati mereka. Dalam bahasa Yunani dipakai kata eulogian, yaitu mengucapkan hal yang baik. Waktu Yesus mengucapkan hal yang baik, mengucapkan berkat, ya, ia berpisah dari mereka. Dan kata ini juga dipakai kata present infinitive, artinya sesuatu yang terjadi dan belum selesai. Jadi maksudnya gini, ketika Yesus memberkati murid-muridnya, dia kan naik ke surga gitu. Tetapi ternyata berkat itu enggak stop waktu Yesus naik ke surga. Dia lepaskan terus berkat itu buat setiap kita, saudara. Ya. Jadi kalau banyak orang percaya berkata, waduh saya kekurangan berkat. Saudara kurang baca Alkitab ya. Tuhan Yesus berkata, dia lepaskan berkat dan gak berhenti. Sampai hari ini berkat itu Tuhan lepaskan buat kita. Tinggal kita mau terima enggak berkat itu. Tinggal kita mau jadi rumahnya enggak yang siap untuk terima berkat itu. Ya, oke. Nah sekarang kita mau lihat, ya. Sekarang kalau kita mau lihat kenapa sih Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga karena ia menyelesaikan misi. Ya. Saudara, saya mau kita agak belajar hari ini ya. Yesus naik ke surga karena dia menyelesaikan misi. Misi apa yang Tuhan bawa? Ya, waktu Yesus datang ke muka bumi ini, dia punya satu misi, yaitu untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang harusnya mati binasa, Tuhan mau kembali, manusia itu kembali kepada Tuhan. Ya. Sorry. Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, saya tadi waktu kita penyembahan lagu terakhir ya, tiba-tiba saya dikasih satu bayangan seperti gini. Waktu Yesus naik ke surga kan murid-muridnya melihat dia naik dan hilang di antara awan-awan. Ya. Tapi saudara pernah bayangkan enggak? Sebenarnya apa yang terjadi ketika Yesus masuk ke alam surgawi itu? Apa yang yang terjadi saat itu? Ya. Tuhan Yesus menjadi imam besar. Ya. Kalau saudara baca, nanti boleh saudara baca ya dari Imamat pasal 16, ini konsep dalam perjanjian lama. Jadi yang namanya pendamaian itu seorang imam besar setahun satu kali harus datang masuk ke dalam ruang maha kudus. Dan ketika dia masuk ke dalam ruang maha kudus, dia harus bawa korban darah untuk dipercikan kepada tabut perjanjian. Ya, membawa pendamaian bagi umat Tuhan. Setahun sekali, dan itu harus imam besar. Dan yang mengerikannya gini saudara, kalau imam besarnya waktu perjanjian lama, imam besarnya ada satu kesalahan apapun juga, ya dia bisa tiba-tiba mati di situ saudara. Ya karena itu kalau imam besar masuk itu dia bawa pakai bajunya ada kerincingannya, terus di kakinya juga diikat oleh tali. Ya. Kenapa? Karena kalau sampai kerincingannya nggak bunyi, artinya apa? Dia udah mati. Karena ada sesuatu mungkin yang nggak benar di dalam dirinya. Ya, nah. Itu gambarannya saudara. Dan saudara ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dikatakan dia adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Ya. Terus apa yang Yesus bawa? Yang Yesus bawa adalah pengorbanan atau darahnya itu bukan darah domba,
Waktu perjanjian lama darah domba yang dipersembahkan, tapi Yesus membawa darahnya sendiri. Kita mau lihat ayatnya dari Ibrani 9 ayat 11 saya bacakan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Saudara, Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga itu dia masuk ke dalam alam surgawi dan dia masuk ke kemah pertemuan yang sebenarnya atau tabernakel. Waktu kalau saudara baca ya, dikatakan bahwa Musa itu membuat tabernakel berdasarkan gambar yang ada di surga. Jadi di surga itu ada tabernakel yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Dan Yesus masuk ke sana, dia masuk ke pelataran, ruang kudus dan masuk dalam ruang maha kudus. Apa yang Yesus lakukan? Yang Tuhan Yesus lakukan, dia mempersembahkan ayat yang ke-9 ayat 12 katakan gini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Yesus bawa darahnya. Yesus bawa pengorbanannya di atas kayu salib. Ya, dia percikan ke tabut Allah. Saudara, tadi waktu kita menyembah sama-sama, tiba-tiba terlintas di pikiran saya bagaimana ketika Yesus datang masuk ke alam surgawi. Tiba-tiba saya rasakan bahwa hening semua. Seluruh surga hening. Kenapa? Karena ini yang Bapa perintahkan. Yesus bawa pengorbanan. Masuk ke dalam ruang halaman, ruang kudus sampai ke ruang maha kudus. Ketika sampai dekat tabut perjanjian dan Yesus mencurahkan darahnya di tabut perjanjian itu. Saya merasakan bahwa surga tiba-tiba bertepuk tangan, bersorak-sorai. Karena apa? Karena ini adalah berbicara soal penebusan yang terjadi buat manusia. Saudara, di ayat yang ke-12 ini katakan, Ibrani 9 ayat 12 katakan, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kalau kita baca bahasa Indonesia katakan sepertinya Yesus yang dapat kelepasan kekal. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang saya tebelin, saudara katakan ini, telah memperoleh penebusan kekal bagi kita. Artinya apa? Ketika Yesus mencurahkan darahnya di atas tabut perjanjian, kita yang memperoleh penebusan kekal dari Tuhan. Saudara dan saya terima korban penebusan itu. Saudara yang saya terima pendamaian itu. Saudara bersyukur karena Yesus lakukan itu buat kita, amin. Ya, saudara, Yesus selesaikan misi yang luar biasa di muka bumi ini. Saya ada satu cerita seorang bernama Neil Armstrong. Ya, Neil Armstrong ini ketika tahun 1969 dunia lagi perang dingin, saudara, antara Amerika lawan Uni Soviet. Kalau Gen Z sekarang mungkin generasi milenium juga nggak tahu apa itu Uni Soviet karena Uni Soviet udah nggak ada sekarang. Uni Soviet itu Rusia dan sekitarnya lah. Gitu. Nah, Amerika sedang perang lawan Rusia tapi perangnya perang dingin, yang bukan perang frontal. Ketika itu mereka di bumi istilahnya saling bersaing, tapi juga di angkasa saling bersaing. Dan Rusia atau Uni Soviet itu udah kirim dulu pesawatnya yang berisi manusia ke angkasa, ya namanya Yuri Gagarin udah berangkat duluan. Amerika panas, saudara. Waduh, tapi kita yang harus duluan menginjak bulan. Jadi si Uni Soviet itu dia cuma kirim manusia sampai ke luar angkasa balik lagi. Ya. Tapi gimana caranya supaya mereka menang? Ya. Akhirnya tahun 1969, 16 Juli 1969 ada 3 orang yang pergi dari Amerika. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins. Mereka meluncur di Kennedy Space Center pakai misinya Apollo 11. Mereka punya misi untuk pergi ke bulan. Ya. Yang selama ini orang berkata, gimana bisa mencapai bulan? Ya, sampai kalau orang Cina itu berkata, wah di bulan itu ada kelinci katanya, saudara ya. Gimana sampai ke situ? Ya, saya nggak tahu apa Neil Armstrong ketemu kelinci nggak di bulan ya, saudara. Tapi saudara, ketika mereka berusaha seperti itu, mereka berusaha untuk terbangkan sampai mereka berhasil, saudara. Walaupun itu suatu misi yang hampir dikatakan gagal. Kenapa? Karena 20 detik lagi si bahan bakarnya udah habis. Tapi akhirnya Neil Armstrong bisa berhasil mendarat di bulan. Dan ketika dia mendarat di bulan, dia bilang ini, kata-kata ini. That's one small step for a man, one giant leap for a mankind. Ini satu
suatu langkah kecil bagi seorang pria gitu. Tetapi ini suatu lompatan besar bagi umat manusia. Umat manusia akhirnya bisa pergi ke bulan. Ya, misi yang rasanya mustahil tapi berhasil diselesaikan. Dan akhirnya Neil Armstrong ini juga kembali lagi ke bumi. Dia ya dipuja-puja saudara. Wah ini pahlawan Amerika dan lain sebagainya. Tetapi Neil Armstrong ketika dia dipuja-puja pun tapi dia bilang enggak. Ya, dia nggak mau dipuja kayak pahlawan gimana. Tapi dia bilang gini, ini bukan soal kita pergi ke bulan. Ini berbicara soal kita menembus suatu batas. Dan kita pulang bawa harapan. Ya. Ada batas yang berhasil ditembus dan pulang bawa harapan. Saudara, Tuhan Yesus ya, dia menembus batas yang paling tinggi. Dia udah naik ke surga, dia udah naik ke atas. Menembus, memberikan segala kita yang terbaik. Ya, dan dia pulang membawa harapan. Kalau Yesus memberikan berhasil melakukan misi itu, saudara setiap kita pun Tuhan kasih misi. Ini misi buat kita, saudara. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20, pergi jadikan semua bangsa muridku. Saudara dan saya bukan cuma jadi jemaat biasa, tapi kita punya misi yang dari Tuhan. Ya. Next, yang kedua, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Dia naik ke surga dan dia duduk di atas tahta. Yesus duduk di atas tahta. Waktu Yesus duduk di atas tahta itu bukan cuman, wah ya udah Yesus duduk di atas tahta. Enggak saudara, ini ayat yang dikatakan Markus 16 ayat 19 katakan gini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Roma 8 ayat 34 katakan, Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pengantara bagi kita. Ketika Yesus duduk di atas tahta bukan dia berhenti, tapi dia memulai pelayanan yang baru. Itu pelayanan sebagai pengantara, pendoa, syafaat, pembela buat saudara dan saya. Saya bersyukur karena dia naik ke atas ke surga. Karena dia menjadi pengantara buat setiap kita. Saudara. Ya. Saudara bayangkan kalau misalnya saudara ada dalam suatu persidangan. Saudara menghadapi suatu masalah dan harus masuk ke dalam persidangan. Tetapi pengacara yang bela saudara itu, pengacara yang hampir gak pernah kalah dalam menghadapi kasus-kasus. Kira-kira saudara tenang atau ketakutan saudara? Kita akan merasa tenang, ya. Nah, sekarang kita punya Yesus yang menjadi pengantara bagi kita di surga. Dia berdiri di sebelah kanan Bapa membela setiap kita, saudara. Jadi kalau misalnya setan atau iblis mendakwa kita, nih anakmu, Tuhan anakmu berbuat dosa, Yesus bela kita, saudara. Ya. Jadi sebagai orang percaya jangan seringkali kita salah, seringkali kita berkata gini, wah Tuhan saya udah berbuat dosa nih. Banyak orang-orang, bahkan orang-orang Kristen, saya udah berbuat dosa yang besar Tuhan. Lalu akhirnya meninggalkan Tuhan. Salah saudara. Makin kita bersalah, berbuat dosa, harusnya kita semakin datang pada Tuhan. Kenapa? Karena dia jadi pembela kita. Yesus jadi pembela dan pensyafaat buat kita. Yang membela kita. Saat gagal saudara, jangan kabur dari Tuhan. Datang sama Tuhan. Amin. Oke, next. Yang ketiga saudara, Yesus menyediakan tempat bagi kita. Saya bacakan dari Yohanes 14 ayat 1 katakan gini. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Yesus pergi ke surga untuk apa? Sediakan tempat buat kita. Di sini dikatakan saudara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan ada mansion. Ya. Kalau saudara ini nah saya kasih gambar ini. Bahasa kalau kita berkata mansion itu bukan rumah yang kecil. Ya. Mansion itu rumah yang gede seperti gambar itu saudara. Rumah yang benar-benar besar gitu. Kenapa dikatakan mansion? Ya bukan artinya rumah yang mewah, tapi ini berbicara soal Tuhan sediakan banyak tempat. Sehingga setiap orang yang percaya kepada dia, saudara nggak akan mungkin ditolak untuk masuk ke dalam rumahnya. Ya, ada tempat yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Saudara bersyukur bahwa dia sediakan tempat yang begitu besar buat kita. Ya.
bukan cuma banyak kamarnya, tapi juga semua yang percaya kepadanya gak akan ditolak, saudara. Ya, saya bersyukur karena Tuhan sediakan tempat itu buat kita, saudara. Ya, oke, next. Nah, Yesus mengutus penolong yaitu Roh Kudus. Yohanes 16:7 katakan gini, namun benar yang katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus naik ke surga, tapi dia katakan dia mengutus Roh Kudus. Saya bersyukur karena Tuhan Yesus utus Roh Kudus. Kenapa? Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia cuma bisa ada di satu tempat, betul? Ketika dia ada di kota di Yerusalem, dia cuma ada di Yerusalem. Ya. Kalau dia ada di Galilea, dia cuma ada di Galilea. Tetapi ketika Roh Kudus diutus, ya, Roh Kudus bisa ada di segala tempat. Kenapa? Karena Roh Allah itu Roh yang tidak terbatas. Dimanapun dia bisa berada. Roh Kudus ada di tempat ibadah kita saat ini. Tapi Roh Kudus juga ada di Amerika. Ada di seluruh tempat di muka bumi ini. Roh Kudus gak terbatas, saudara. Dan dia berikan Roh Kudus bagi setiap kita. Saya bersyukur bahwa Tuhan berikan Roh Kudusnya menolong, menuntun kita. Ya, saudara, dan Roh Kudus adalah kalau kita katakan sekarang itu seperti GPS ya, atau Global Positioning Network, di mana kita nggak akan sampai tersesat karena ada Roh Kudus yang menuntun. Ya, kalau Roh Kudus menuntun kita, saudara, misalnya satu kali kita udah mulai salah arah, salah jalur, Roh Kudus akan ingatkan kita. Ya. Asal kita bisa mau belajar untuk dengarkan suara kecil yang ada di hati kita, saudara. Ya. Kita akan kasih peringatan kalau misalnya kita salah. Ya. Saya pernah mengalami satu kali hal kecil yang memang kalau saya lakukan salah gitu. Dan tiba-tiba dalam hati saya ada sesuatu yang berkata, no, jangan. Ya. Bilang enggak gitu. Tapi ya kadang bandel, saudara ya, ditabrak juga. Lah benar aja akhirnya mengalami kejadian yang gak saya mau gitu. Nah, Roh Kudus itu kasih kepada kita pimpinan, tuntunan. Asal kita mau dengar, mau perhatikan pimpinan dari Roh Kudus. Ya. Hari-hari ini mari kita mau belajar buat dengarkan, perhatikan apa yang Roh Kudus mau lakukan. Satu ayat terakhir saya mau bacakan buat saudara, Kisah Rasul 1 ayat 11 katakan gini. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, Tuhan Yesus yang udah naik ke surga. Satu kali dia akan datang kembali menjemput kita umatnya. Ya, saya percaya mungkin saudara hari-hari ini di muka bumi kita mengalami banyak hal yang buruk. Pergumulan dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam segala hal mungkin kita alami pergumulan. Tetapi tetap percaya, tetap ikut Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Tuhan kita satu kali dia akan jemput kita kembali. Ya, saudara akan dibiarin. Ya. Dan waktu kita dijemput, saudara, dia udah sediakan tempat yang besar. Mansion, rumah yang besar, rumah Bapa yang banyak tempatnya. Dan enggak seorang pun dari kita akan enggak punya kamar istilahnya. Pasti semua Tuhan sediakan buat kita. Amin. Yuk, mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau yang naik ke surga, Engkau yang sudah melakukan tugas-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami umat-Mu juga Tuhan. Kami mau melakukan misi yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Untuk pergi menjadikan semua bangsa juga murid-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang telah mengutus Roh Kudus-Mu, memimpin kami. Sehingga kami menjadi umat-Mu yang akan menyatakan kemuliaan-Mu bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti Engkau memberkati murid-murid-Mu dan itu tidak pernah selesai. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami juga. Dan itu gak pernah selesai. Kami akan terima berkat-Mu. Bukan cuma hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Terus Tuhan Kau berikan pada kami berkat yang baru, yang berlimpah-limpah.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat apa yang Kau kerjakan bagi setiap kami. Engkau baik dan Kau yang layak terima semuanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Boleh kita berikan sekali.